Halo teman-teman, jumpa lagi kita di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Selalu semangat, Mas. Wah, luar biasa ya teman-teman, IWPI turut serta untuk kita mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Karena IWPI satu-satunya lembaga di seluruh universe Konoha ini teman-teman ya, yang betul-betul mendukung wajib pajak, betul-betul berdiri di sisinya wajib pajak ya. Ini mengenai larangan merekam di kantor pajak. Nah, bagaimana IWP menanggapi ini, Pak? Ya, terima kasih, Mas. Ini kan sebenarnya kan gini, Mas. Rekaman audiovisual di kantor publik, termasuk di kantor pajak, ini adalah sebenarnya merupakan hak dari warga negara, kita sebagai warga negara, Mas Awan. Hmm, Nah, ini kenapa seperti itu, Mas? Karena rekaman ini, apalagi kalau di kasus perpajakan, ini bisa menjadi alat bukti, Mas. hmm, Di pengadilan, gitu, Mas Awan. Karena kalau audio, Mas, itu hakim jarang menerima, Mas Awan. Loh, hmm, kalau audio ini kan suaranya siapa, tapi kalau video kan kelihatan nih suaranya orang yang ngomong. Loh. Jadi itu hmm, akan lebih memudahkan hakim, hakim di pengadilan pajak gitu, Mas, untuk memutus hmm, perkara. Dan itu pun di Pers Dirjen tahun 2017, Mas ya, maupun SE Surat Edaran Dirjen Pajak 2016 nomor hmm, 18 kalau nggak salah, Mas ya. Itu hmm, malah mewajibkan, Mas, perekaman audiovisual, gitu loh, Mas, hmm, saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Gitu, Mas. hmm, Ini kan kayak pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah ya kayak kita diperiksa di kepolisian lah, Mas. hmm, Diinterogasi, jawab jawab itu kan akan memudahkan hakim, Mas, kalau ada sengketa. Loh. Harapannya kan kalau nggak ada sengketa ya udah dihapus aja gitu, Mas. Tapi begitu hmm, ada sengketa harusnya kan diperlihatkan, Mas. Loh. hmm, Dan karena itu sudah ada per dirjennya maupun surat edarannya, harusnya kantor-kantor pajak ini menyiapkan perangkat itu, Mas Awan. Nanti hmm, nunggu kalau tidak ada sengketa, ya udah tinggal dihapus gitu, Mas. hmm, Ya karena akhirnya gini, Mas, kalau ini tidak ada alat bukti rekaman audiovisual, nanti di pengadilan pajak ini saling jawab nggak ketemu gitu loh, Mas. hmm. Nah, ini kontennya ini yang disiapkan tim kami WPI. Ini, Mas, judulnya dilarang merekam, waspadai potensi penyimpangan, Mas. Nah, ini, Mas. Oke. Pelindungan hak wajib pajak dan transparansi pelayanan publik, Mas. Nah, ini, Mas, latar belakang masalah. Banyak warga mengalami larangan merekam di kantor publik termasuk kantor pajak. Larangan sering tidak disertai dasar hukum tertulis, Mas. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran adanya proses yang tidak ingin disaksikan publik. Nah, contohnya ini, Mas ya. Pak Ri itu, Mas ya. Pak Ri itu juga ada kasus dengan bea cukai, Mas. Wow, WP-nya itu ternyata 3 atau 5 kali, Mas. Diajak makan bareng sama pemeriksa pajak itu, Mas Awan. Nah, karena tidak ada rekamannya, buktinya hanya kwitansi aja, Mas. Nah, itu kan pembuktiannya kan sangat lama, Mas. Begitu ada rekamannya kan enak, Mas. Ini benar-benar nggak ada apa ya, intimidasi untuk memintai sejumlah uang atau gimana kan? Karena enak, ini buktinya hanya ini aja, Mas. Apa invoice atau nota saat di rumah makan. Nah, prinsip dasar pelayanan publik, Mas. Pelayanan publik harus transparan, akuntabel, dan tidak intimidatif, Mas. Warga berhak memperoleh bukti atas layanan yang diberikan. Dokumentasi interaksi adalah bagian dari pelindungan hukum warga. Kenapa warga berhak merekam? Nah, untuk menyimpan bukti layanan. Nah, ini, Mas. Untuk menghindari intimidasi atau pelakuan tidak patut. Untuk melaporkan penyimpangan bila terjadi. Karena kantor publik bukan wilayah privat. Ketika larangan melekam menjadi masalah, nah, larangan perekaman tanpa dasar hukum dapat menjadi indikator awal ketidaktransparan layanan, Mas. Ini indikator awal, Mas ya. Yang kedua, sinyal adanya prosedur yang tidak ingin dibuka. Yang ketiga, pertanda potensi intimidasi atau penyimpangan wewenang. Landasan hukum hak warga. Ya, ini, Mas, Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Mas. Pejabat wajib transparan tidak boleh menghalangi warga memperoleh bukti layanan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menghalangi hak warga tanpa dasar hukum termasuk penyalahgunaan wewenang. Ombudsman RI larangan perekaman yang tidak berdasar sama dengan maladministrasi. Dampak jika warga tidak boleh merekam, Mas. Warga rentan terhadap tindakan manipulatif.
bukti hilang ketika terjadi perselisihan. Yang tadi yang saya maksud Mas ya. Saat di pengadilan pajak Mas, kalau ada perselisihan di pengadilan itu kan lebih enak Mas. Yang ketiga, timbul rasa takut dan ketidaknyamanan berhadapan dengan pejabat. Yang keempat, melemahkan posisi warga negara dalam proses hukum pajak. Bagaimana warga merespon larangan merekam? Nah, tanyakan dasar hukum tertulis larangan tersebut. Catat nama pejabat, waktu dan tempat kejadian, rekam audio, ketik kronologi jika video dilarang. Laporkan ini Mas ke IWPI, Ombudsman atau instansi pengawas. Nanti IWPI juga akan menerima Mas laporan ini untuk kita tindak lanjuti. Dilarang merekam, waspadai potensi penyimpangan. Nah, larangan perekaman tanpa alasan hukum adalah tanda bahwa ada proses yang tidak ingin disaksikan. Hak warga untuk mendokumentasikan interaksi administratif adalah hak perlindungan diri. Hmm, Nah, hmm, ini Mas, materi ini bersifat edukatif untuk perlindungan warga negara, Mas. Tidak ditujukan untuk menuduh pejabat atau institusi tertentu melakukan tindakan pidana. hmm, IWPI berkomitmen untuk melindungi hak wajib pajak, memperjuangkan transparansi, melawan intimidasi administrasi, menguatkan bukti dan posisi hukum warga. Transparansi adalah hak, bukan permintaan, Mas. Jadi transparansi ini adalah hak, bukan permintaan, Mas Aman. hmm. Oke, jadi IWP termasuk yang anti terhadap larangan merekam ya? Betul, Mas. Karena rekaman audiovisual ini sangat memudahkan nih, Mas, kalau ada sengketa itu, Mas. Cepet, Mas, nggak usah omong-omong, langsung selesai, sidangnya cepat selesai ya, Mas. Ya, ya. Nanti Tapi kalau nggak seperti itu, Mas, nanti bisa jadi, Mas, yang sering terjadi, Mas, ya ini tergugat, menyampaikan bukti-bukti yang aneh-aneh, Mas. yang ternyata sebenarnya di fakta tidak tidak ada sebenarnya ya, Nggak ada. tapi Kayak diciptakan banyak sama kasus dia. saya sendiri, Mas, ya. Kami ada tanda tangan kami yang dipalsukan dalam tanda kutip, Mas, ya, oleh oknum, betul, Mas. Itu terungkap Hmm, saat persidangan. Kami tidak pernah hmm, tanda tangan itu, kok tiba-tiba itu tak ada tanda tangan itu, Mas. hmm. Tapi kita mau buktikan pun nggak ada karena nggak ada rekaman. Iya, seperti itu, Mas. Hmm, Hmm. Akhirnya kan oke. di pengadilan pajak saya lihat polanya, Mas ya. Kalau mau menangkan DJP tinggal aja, Mas. Kesimpulan akhirnya DJP dimasukkan, itu aja, Mas. Hmm. Nah, polanya Ini seperti itu. IKPI kemana ini mengenai larangan merekam ini? IKPI nggak ada suaranya nih. Nah, ini yang kita tidak tahu, Mas ya. Mungkin nanti lain kali KPI bisa kita surati, Mas ya. Bagaimana respon IKPI terhadap larangan perekaman ini gitu loh. Apakah IKPI ini mendukung transparansi wajib pajak atau transparansi pelayanan publik atau gimana gitu Mas Awan. Karena Dan memang yang saya lihat Mas ya, saya berkali-kali Mas ya, saya sebagai wajib pajak Mas ya, berkali-kali saya ketemu dengan konsultan pajak. Itu pandangannya aja beda-beda loh Mas hmm, terkait perpajakan Mas ya. Ini bisa jadi konsultan A itu pandangannya seperti ini kasus sama Mas ya. Wah, ini jadi memang tidak ada standarisasi Mas. Nanti kalau direkam mungkin hmm, ketidaksinkronan ini bisa terungkap gitu loh, Mas, atau gimana kita nggak paham Mas ya. hmm. Oke, kita nantikan ya sikap IKPI mengenai larangan merekam ini. Iya. Oke. Baik, terima kasih informasinya Pak Rinto dari IWPI. Luar biasa informasinya Pak. Makasih, sampai jumpa di podcast berikutnya Pak. Makasih Oke Pak. Mas, sama-sama.